Okey, di dalam perlumbaan hari ini saya berasa sangat happy kerana saya berjaya finish dekat di dalam point. Di dalam race tadi saya start dekat last dan saya cuba mencari ruang, cuba untuk potong satu persatu rider di dalam awal perlumbaan. Seperti korang tahu, di dalam Moto3 ni paling penting di dalam awal perlumbaan, semua rider agresif dekat dalam perlumbaan, awal perlumbaan, dan saya cuba untuk cari ruang untuk potong, dan saya berjaya potong bersatu rider. Dan di dalam perlumbaan tadi saya almost sampai dekat second group, dan saya just maintain saya punya pace, dan saya rasa agak baik dengan jentera saya dekat track ni pun. Saya berasa di Moto3 ini pastinya lebih sangat bergengsi dan juga ketat ya, karena memang kalau kita lihat ya pembalap-pembalapnya emang top dari masing-masing negara, dan juga banyak juga pembalap rider-rider yang punya experience, punya pengalaman yang lebih. Malaysia ke guys, ini bukan bola sepak guys, ini bukan bola sepak. Kita nak bergaduh sama sini tak. Dalam pemotoran guys, saya tak kisah Hakim Danish walaupun dia tak dapat masuk podium, dia dah buat yang terbaik, dapat terbaik ke-10. Kalau pemotoran ni guys, kita support. Tak kisah Malaysia, Indonesia, Thailand, kita support. Dan bagi aku sama je kalau kita tengok pemotoran ni. Dan jangan pernah mengalah guys untuk support. Okay, Yeah, all good. In the we see 1 hour ago. Exactly. And now we're live on social media. How are you boys going to get on? Yeah, it's difficult. It's very hot. Bez have a very good pace, but unfortunately he was out from the Q2. But I think that his race will be interesting because he can try to come back. Maro is in third row. We will see also the pace of Pecco. We will see. Absolutely. Enjoy. Ciao. Good to see you here. Kali ini kita akan bicara sebuah fakta dan data. Tidak bisa dipungkiri pertarungan dua rookie Asia di Moto3 2026 semakin memanas jelang balapan Moto3 Spanyol di sirkuit Jerez. Banyak yang mulai mempertanyakan satu hal besar. Benarkah Hakim Danish lebih hebat di Jerez dibanding Veda Ega Pratama? Secara statistik, Hakim Danish memang memiliki pengalaman jauh lebih panjang di lintasan legendaris ini. Sejak 2021, pembalap Malaysia tersebut sudah menjalani 16 balapan di Jerez dalam berbagai ajang seperti European Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, dan Junior GP. Bahkan ia telah mengoleksi 4 podium di sirkuit sepanjang 4,42 km tersebut. Namun cerita berubah ketika kita melihat performa Veda Ega Pratama di Moto3 2026. Pembalap asal Gunung Kidul itu langsung mencuri perhatian dunia setelah mencatat finish kelima di Thailand dan membuat sejarah besar dengan podium ketiga di Moto3 Brasil. Veda bahkan menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang Grand Prix. Sementara itu Hakim Danish sempat tampil impresif saat start dari posisi 3 di Brasil, tetapi akhirnya harus puas finish di posisi 10 setelah kehilangan momentum saat restart. Inilah yang membuat duel keduanya di Moto3 Spanyol 2026 menjadi sangat menarik. Di satu sisi ada pengalaman panjang Hakim Danish di Jerez, namun di sisi lain ada momentum dan mental bertarung Veda Ega Pratama yang sedang berada di puncak kepercayaan diri. Lalu siapa yang akan unggul di lintasan teknis Jerez? Apakah pengalaman Danish akan menjadi senjata utama? Atau justru Veda kembali membuat kejutan besar dan membuktikan bahwa mental juara lebih penting dari sekadar statistik? Moto3 Spanyol 2026 siap menghadirkan duel panas yang bisa menjadi awal rivalitas besar Asia di dunia balap motor. Duel sunyi Asia di Jerez. Statistik versus mental juara, pertanyaan itu terus bergaung di kepala para penggemar Moto3 Asia. Benarkah Hakim Danish lebih jago di Jerez? Ataukah statistik itu hanya ilusi angka yang belum tentu menjamin kemenangan? Karena di dunia balap motor, terutama kelas Moto3 yang brutal dan penuh kejutan, angka kadang bisa menipu. Tetapi, karakter tidak pernah bisa berbohong. Dan disinilah cerita menjadi jauh lebih menarik. Jika kita melihat di atas kertas, memang sulit menyangkal fakta bahwa Hakim Danish memiliki pengalaman lebih panjang di sirkuit Jerez dibandingkan Veda Ega Pratama. Sirkuit sepanjang 4,42 km ini bukan sekadar lintasan biasa. Ini adalah arena klasik Eropa. Arena yang telah melahirkan legenda. Arena yang terkenal kejam terhadap pembalap muda yang belum memahami ritmenya.
Jerez bukan hanya soal kecepatan, ia adalah soal ritme tikungan panjang, keseimbangan motor, kesabaran membuka throttle, dan kecerdasan membaca slipstream. Sedikit kesalahan saja, pembalap bisa kehilangan setengah detik dalam satu sektor. Dan di kelas Moto3, setengah detik sama saja seperti jatuh dari langit ke bumi. Itulah sebabnya pengalaman sering dianggap sebagai senjata penting di Jerez. Dan jika kita membuka lembar statistik perjalanan Hakim Danish di sirkuit ini, kita akan menemukan sesuatu yang cukup mencolok. Sejak 2021, pembalap Malaysia itu sudah berkali-kali menjajal kerasnya tikungan Jerez. Ia memulai dari European Talent Cup, sebuah kompetisi yang menjadi laboratorium bagi pembalap muda Eropa dan Asia. Namun awal perjalanan Danish di sana tidaklah mulus. Pada tahun 2021, ia bahkan tidak bisa memulai balapan pertama, DNS. Bagi pembalap muda, itu adalah pukulan mental yang tidak ringan. Namun pada balapan kedua, ia berhasil menyelamatkan hasil dengan finish di posisi ke-15. Tidak istimewa, tidak spektakuler, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai memahami karakter sirkuit tersebut. Tahun berikutnya 2022 grafiknya mulai menanjak. Dan disinilah publik mulai melihat secercah potensi besar dari pembalap Kuala Terengganu itu. Pada race pertama, Hakim Danish finish di posisi kedua, podium. Sebuah pencapaian yang tidak datang secara kebetulan. Ia mampu membaca momentum balapan, menjaga ritme ban, dan memanfaatkan slipstream dengan sempurna di lap terakhir. Namun seperti roller coaster yang tak bisa diprediksi, performanya di race kedua justru turun ke posisi 10. Inilah wajah asli balap junior, kadang gemilang, kadang brutal. Lalu datang musim 2023, yang justru menjadi periode paling sulit bagi Danish di Jerez. Race pertama berakhir dengan DNF. Motor terjatuh sebelum garis finish. Dan pada race kedua, hasilnya bahkan lebih pahit, posisi ke-26. Bagi sebagian pembalap muda, dua hasil buruk seperti ini bisa menghancurkan kepercayaan diri. Namun justru dari titik rendah seperti inilah biasanya karakter seorang pembalap ditempa. Karena balapan bukan hanya soal kemenangan. Balapan adalah tentang bagaimana seseorang bangkit setelah jatuh. Dan Danish mulai membuktikan itu ketika ia masuk ke panggung yang lebih besar, Red Bull Rookies Cup. Ajang ini bukan kompetisi biasa. Rush 1, posisi 2. Rush 2, posisi 2. Sebuah bukti bahwa ia sudah benar-benar memahami karakter sirkuit tersebut. Jika dihitung secara keseluruhan, dalam berbagai ajang junior sejak 2021 hingga 2025, Hakim Danish telah menjalani 16 balapan di Jerez. Dan dari semua balapan itu, ia berhasil meraih 4 podium. Statistik yang cukup solid, cukup untuk membuat banyak orang mulai berbisik. Jerez mungkin adalah sirkuitnya Danish. Namun disinilah cerita menjadi jauh lebih kompleks. Karena statistik tidak pernah berdiri sendirian, selalu ada variabel lain yang sering dilupakan oleh banyak orang. Variabel itu bernama tekanan mental. Dan disinilah perbandingan dengan Veda Ega Pratama menjadi sangat menarik. Memang benar, Veda hanya memiliki 6 pengalaman balapan di Jerez, jauh lebih sedikit dibandingkan Danish. Dan memang benar juga bahwa ia hanya mencatat 1 podium di sana. Namun ada satu fakta penting yang sering terlupakan dalam perdebatan ini. Veda datang ke Moto3 bukan sebagai pembalap yang hanya mengandalkan pengalaman. Ia datang sebagai pembalap yang berani melawan arus. Lihat saja bagaimana ia membuka musim Moto3 2026. Di Thailand, ia langsung mencuri perhatian dengan finish posisi 5, sebuah hasil yang sangat impresif bagi rookie. Lalu di Brasil, ia membuat sejarah. Sebuah sejarah yang tidak hanya menggetarkan paddock Moto3 juga, tetapi juga mengguncang dunia balap Indonesia. Veda Ega Pratama naik podium Grand Prix, finish ketiga, dan yang membuatnya semakin dramatis adalah cara ia meraihnya. Ia sempat tercecer ke posisi 10. Di Moto3, posisi itu biasanya sudah terlalu jauh untuk kembali ke podium, namun Veda tidak menyerah. Lap demi lap, ia memangkas jarak. Lap demi lap, ia menyelinap di antara pembalap-pembalap Eropa yang jauh lebih berpengalaman. Hingga akhirnya pada lap-lap terakhir, ia muncul di posisi 3, podium, sejarah, dan seluruh Indonesia langsung bersorak. Sementara itu di sisi lain grid, Hakim Danish juga mencatat cerita yang tidak kalah menarik. Ia memulai balapan dari posisi 3 di grid, front row, sebuah posisi start yang sangat menjanjikan. Namun balapan Moto3 seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Setelah red flag dan restart, momentum balapan berubah total. Start Danish tidak lagi sempurna, posisinya perlahan mundur. 1 pembalap menyalip, 2 pembalap menyalip, 3 pembalap menyalip. Dan ketika garis finish akhirnya tercapai, Danish berada di posisi 10. Bukan hasil buruk, namun jelas bukan hasil yang diharapkan setelah start dari barisan depan. Ironisnya, pada balapan yang sama justru Veda yang berhasil naik podium. Inilah yang membuat perbandingan keduanya menjadi semakin panas menjelang Moto3 Spanyol di Jerez.
Di satu sisi ada Hakim Danish dengan pengalaman panjang di sirkuit tersebut. Di sisi lain ada Veda Ega Pratama, pembalap yang baru saja menulis sejarah. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang lebih berpengalaman, tetapi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam. Siapa yang lebih siap menghadapi tekanan? Karena di Moto3 Munster seringkali bukan pembalap yang paling lama mengenal sirkuit yang menang, melainkan pembalap yang paling berani menantang batasnya sendiri. Dan ketika lampu start Jerez akhirnya padam nanti, statistik masa lalu mungkin tidak lagi berarti apa-apa. Yang tersisa hanya satu hal, siapa yang cukup berani untuk menjadi legenda berikutnya. Namun mari kita tarik napas sejenak, karena dalam dunia Moto3 yang penuh intrik dan drama, statistik seringkali terlihat megah di atas kertas, tetapi runtuh begitu lampu start padam. Dan di titik inilah perbandingan antara Hakim Danish dan Veda Ega Pratama menjadi jauh lebih menarik dari sekadar angka podium atau jumlah balapan. Mari kita bedah satu persatu. Jika kita berbicara soal pengalaman di Jerez, Hakim Danish jelas unggul. Ia sudah mengenal karakter sirkuit ini sejak usia yang lebih muda. Ia sudah melewati berbagai kondisi balapan di sana, panas ekstrem, angin Andalusia yang sering mengganggu stabilitas motor, hingga tikungan-tikungan yang terkenal licin ketika suhu lintasan meningkat. Danish sudah merasakan semuanya. Sementara itu, Veda Ega Pratama datang dengan pengalaman yang jauh lebih singkat, hanya 6 balapan di Jerez. Namun justru disinilah muncul sebuah pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur oleh banyak pengamat. Apakah pengalaman selalu berarti keunggulan nyata di Moto3? Jawabannya, tidak selalu. Moto3 adalah kelas yang unik, mesin yang hampir sama, kecepatan yang sangat berdekatan, dan balapan yang seringkali melibatkan 15-20 pembalap dalam satu rombongan besar. Dalam situasi seperti ini, yang menentukan bukan hanya pengalaman, tetapi insting bertarung. Dan jika kita berbicara soal insting bertarung, Veda Ega Pratama mulai menunjukkan sesuatu yang sangat berbahaya bagi para rivalnya. Lihat saja balapan di Brasil. Saat banyak pembalap kehilangan ritme setelah start, Veda justru melakukan sesuatu yang jarang dilakukan rookie. Ia tetap tenang, ia tidak panik, ia tidak memaksakan overtake yang berisiko. Sebaliknya, ia membaca situasi seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun berada di Moto3. Lap demi lap, ia menghemat energi. Lap demi lap, ia menjaga ban. Dan ketika pembalap lain mulai kehilangan konsentrasi di akhir balapan, Veda justru muncul seperti predator yang menunggu waktu tepat untuk menyerang. Itulah yang membuat comeback dari posisi 10 ke posisi 3 terasa begitu mengesankan. Karena itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah manajemen balapan. Sesuatu yang biasanya hanya dimiliki pembalap yang sudah matang. Sementara itu, kisah Hakim Danish di Brasil memberikan gambaran yang berbeda. Start dari posisi 3 sebenarnya adalah peluang emas. Di Moto3, berada di barisan depan berarti satu hal penting. Anda tidak perlu terjebak dalam kekacauan grup tengah. Namun kesempatan itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Setelah restart akibat red flag, Danish justru kehilangan momentum. Start ulangnya tidak seagresif sebelumnya. Dan di kelas Moto3, kehilangan momentum saat start bisa menjadi awal dari domino yang panjang. Satu pembalap menyalip, kemudian 2, kemudian 5. Dalam hitungan lap, posisi podium bisa berubah menjadi pertarungan bertahan di papan tengah. Dan itulah yang terjadi. Danish akhirnya finish di posisi 10. Sekali lagi, itu bukan hasil buruk. Namun jika dibandingkan dengan posisi startnya, jelas ada sesuatu yang terlewatkan. Disinilah perbedaan mentalitas mulai terlihat. Veda memulai balapan dari posisi 4, Danish dari posisi 3. Namun ketika garis finish dikibarkan, justru pembalap Indonesia yang berdiri di podium. Fenomena ini membuat banyak analis pedok mulai bertanya-tanya, apakah keunggulan pengalaman Danish di Jerez benar-benar akan menjadi faktor penentu? Atau justru momentum performa Veda yang sedang menanjak akan mengubah semuanya? Karena jika kita melihat klasemen sementara Moto3 2026, situasinya semakin menarik. Tambahan 16 poin dari podium Brasil membuat Veda langsung melesat ke papan atas klasemen. Ia mengoleksi 27 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Marco Morelli yang berada di posisi kedua. Ini bukan sekadar statistik biasa. Ini adalah sinyal bahwa Veda bukan hanya rookie yang cepat. Ia adalah rookie yang langsung kompetitif di musim pertamanya. Dan sejarah Moto3 menunjukkan bahwa pembalap dengan momentum seperti ini seringkali menjadi ancaman serius sepanjang musim. Sementara itu, Danish masih berada dalam fase membangun konsistensi. Ia menunjukkan potensi besar di kualifikasi. Namun dalam balapan penuh, ritmenya belum sepenuhnya stabil. Inilah dilema klasik pembalap muda. Cepat satu lap,
namun masih mencari formula terbaik untuk mengendalikan balapan sepanjang 20 lap. Dan Jerez adalah sirkuit yang sangat kejam bagi pembalap yang belum menemukan keseimbangan tersebut. Karena lintasan ini memiliki karakter yang sangat teknis. Tikungan dry sec di T1 sering menjadi titik pertama chaos. Lalu sektor tengah dengan tikungan cepat, seperti Sito Pons dan Ferrari menuntut presisi luar biasa. Dan yang paling terkenal tentu saja tikungan terakhir Jorge Lorenzo. Tikungan panjang yang menjadi panggung dramatis bagi banyak duel Moto3 di lap terakhir. Di tikungan inilah sering terjadi manuver nekat, overtake yang terlihat mustahil, slipstream yang berubah menjadi kemenangan dramatis di garis finish. Jika balapan Moto3 diibaratkan sebagai film aksi, maka Jerez adalah adegan klimaksnya. Dan dalam klimaks seperti ini, biasanya yang menang bukan hanya pembalap yang paling berpengalaman, tetapi pembalap yang paling berani mengambil risiko. Disinilah Veda dan Danish akan benar-benar diuji, karena rivalitas mereka bukan sekadar duel Indonesia versus Malaysia. Ini adalah duel dua filosofi balapan. Hakim Danish adalah pembalap yang dibentuk oleh jam terbang panjang di sirkuit Eropa. Ia memahami karakter track, ia memahami ritme balapan di lintasan teknis seperti Jerez. Namun Veda membawa sesuatu yang berbeda. Ia membawa keberanian pembalap yang belum dibatasi oleh trauma masa lalu. Ia tidak datang dengan beban statistik, ia datang dengan satu misi sederhana, membuktikan bahwa ia pantas berada di Moto3. Dan kadang-kadang dalam olahraga paling brutal di dunia ini, motivasi seperti itulah yang menciptakan kejutan terbesar. Karena ketika pembalap lain mulai memikirkan strategi klasemen atau tekanan dari tim, ada satu pembalap yang hanya memikirkan satu hal, menyerang. Dan jika karakter seperti itu muncul di sirkuit seperti Jerez, balapan bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat tidak terduga. Pertanyaannya sekarang menjadi semakin tajam. Apakah pengalaman Hakim Danish akan berubah menjadi senjata mematikan di Jerez? Atau justru Veda Ega Pratama yang akan kembali membuat kejutan dan membungkam semua keraguan? Karena satu hal yang pasti, Moto3 Spanyol 2026 bukan sekadar balapan biasa bagi dua pembalap Asia ini. Ini adalah panggung pembuktian, dan di panggung seperti ini tidak ada tempat bagi pembalap yang setengah hati. Jerez tidak peduli reputasi, hanya pembalap paling berani yang bertahan. Pada akhirnya, semua perdebatan ini akan mengerucut pada satu kenyataan yang seringkali dilupakan oleh para penggemar. Sirkuit tidak pernah peduli reputasi. Jerez tidak peduli siapa yang memiliki pengalaman lebih banyak. Jerez tidak peduli siapa yang pernah naik podium di masa lalu. Dan Jerez juga tidak peduli siapa yang datang dengan hype paling besar. Lintasan ini hanya menghormati satu hal, keberanian yang dikombinasikan dengan kecerdasan balapan. Karena sejarah panjang Moto3 di Jerez telah membuktikan satu pola yang menarik. Banyak pembalap datang dengan statistik mengesankan di kelas junior. Namun begitu naik ke panggung Grand Prix, semuanya berubah. Tekanan meningkat, kecepatan meningkat, dan yang paling brutal, kesalahan sekecil apapun akan langsung dihukum. Inilah yang membuat duel antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish menjadi sangat menarik menjelang Moto3 Spanyol 2026. Jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, sebenarnya kedua pembalap ini membawa dua cerita yang sangat berbeda. Hakim Danish adalah representasi dari proses panjang pembinaan balap di Eropa. Ia sudah ditempa melalui berbagai kejuaraan junior, European Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, Junior GP. Semua itu adalah jalur klasik yang biasanya dilalui pembalap sebelum mencapai Moto3. Danish mengenal tekanan paddock Eropa. Ia mengenal karakter pembalap-pembalap Spanyol dan Italia yang terkenal agresif. Dan yang paling penting, ia sudah berkali-kali menguji dirinya di lintasan seperti Jerez. 4 podium dari 16 balapan di sirkuit ini bukanlah angka yang bisa diremehkan. Itu berarti satu hal sederhana, Danish tahu bagaimana cara bertahan di Jerez. Namun mengetahui cara bertahan belum tentu berarti mengetahui cara memenangkan pertarungan. Dan disinilah kehadiran Veda Ega Pratama mulai mengguncang narasi lama. Karena perjalanan Veda menuju Moto3 tidak sepenuhnya mengikuti jalur klasik seperti pembalap Eropa. Ia datang dari Indonesia, negara yang selama bertahun-tahun dianggap hanya sebagai pasar besar MotoGP, bukan sebagai produsen pembalap papan atas. Namun perlahan, persepsi itu mulai berubah. Dan perubahan itu mulai terasa ketika Veda berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya hampir dianggap mustahil. Podium Grand Prix. Bagi negara seperti Spanyol atau Italia, podium Moto3 mungkin hanya sekadar satu statistik tambahan. Namun bagi Indonesia itu adalah momen sejarah. Momen yang mengirim pesan keras ke paddock dunia bahwa pembalap Asia Tenggara juga bisa bersaing di panggung tertinggi balap motor. Dan sejak momen itu terjadi di Brasil, tekanan terhadap Veda sebenarnya justru meningkat 2 kali lipat. Karena sekarang ia tidak lagi dianggap sebagai rookie biasa. Ia mulai dilihat sebagai ancaman nyata. Para rival tentu mulai mempelajari gaya balapnya, menganalisis titik
titik pengeremannya, memperhatikan bagaimana ia membuka gas keluar tikungan. Dan di Moto3, ketika lawan mulai memahami gaya balapmu, segalanya bisa menjadi jauh lebih sulit. Inilah ujian sebenarnya bagi Veda di Jerez nanti. Apakah ia hanya fenomena sesaat yang muncul karena situasi balapan yang kacau di Brasil? Ataukah ia benar-benar memiliki kualitas untuk bertarung secara konsisten di grup depan Moto3? Di sisi lain, Hakim Danish juga datang dengan motivasi yang tidak kalah besar. Finish posisi 10 di Brasil mungkin tidak buruk, namun bagi pembalap yang memulai balapan dari barisan depan, hasil itu tentu meninggalkan rasa penasaran. Ada semacam perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sebenarnya bisa diraih, dan seringkali rasa penasaran seperti itulah yang menjadi bahan bakar bagi pembalap untuk tampil lebih agresif di balapan berikutnya. Apalagi sirkuit yang akan mereka hadapi sekarang adalah Jerez, lintasan yang sudah sangat akrab bagi Danish. Sementara bagi Danish, Jerez adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa pengalaman panjangnya di sirkuit ini benar-benar berarti. Karena jika ia kembali gagal memaksimalkan peluang di lintasan yang sudah sangat dikenalnya, pertanyaan lama akan kembali muncul. Apakah pengalaman itu benar-benar menjadi keunggulan? Ataukah hanya sekadar angka yang terlihat indah di atas kertas? Dan pada akhirnya, semua jawaban itu akan terungkap ketika lampu start Moto3 Spanyol 2026 padam. Ketika 20 lebih pembalap melesat menuju tikungan pertama. Ketika slipstream mulai dimainkan. Ketika posisi berubah setiap lap. Disitulah semua teori akan diuji. Disitulah statistik akan dipertaruhkan. Dan disitulah dunia akan melihat apakah duel kecil antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish akan berubah menjadi rivalitas besar Asia di Moto3. Bagaimana menurut Anda? Veda maju terus. Kami mendukungmu sampai jadi pembalap dunia.